Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, membicarakan Tolha bin Ubaidillah tak bisa dipisahkan dengan Az-Zubair bin Al-Awwam. Begitupun sebaliknya, ketika Rasulullah mempersaudarakan para sahabatnya di Mekah sebelum hijrah, Tolha dan Az-Zubair turut di dalamnya. Dialah hawari atau pengikut setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Az-Zubair adalah anak dari bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Safiyah binti Abdul Muthalib, satu di antara 10 orang yang terpilih dan dijamin masuk surga. Ia adalah salah seorang dari Ahlus Syuro atau orang yang diamanati urusan umat Islam dan juga merupakan orang pertama yang menghunus pedangnya di jalan Allah. Lantas, bagaimanakah kisah dari sahabat yang mulia ini, Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, sang pengawal Rasulullah yang terpilih di antara 10 orang yang dijamin masuk surga? Simak terus video ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, Abu Abdullah adalah nama panggilan Az-Zubair bin Al-Awwam. Ia masuk Islam semenjak usia belia, yaitu 16 tahun. Dalam sebuah riwayat, digambarkan perawakan Az-Zubair yang amat tinggi, sampai-sampai jika ia menunggangi hewan, kakinya menyentuh permukaan tanah. Terlukis juga dalam riwayat lain bahwa ia memiliki bulu jenggot di dagu dan kedua pipinya yang sedikit. Sedari kecil, Az-Zubair dikenal sebagai penunggang kuda yang gagah berani dan tidak takut mati dimanapun ia berada. Ia pun tidak pernah sekalipun melewatkan peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan Az-Zubair kepada Rasulullah telah menguasai hati dan seluruh anggota tubuhnya. Pernah pada suatu hari, tersebar kabar bahwa Rasulullah terbunuh. Mendengar berita ini, Az-Zubair pun langsung mengambil pedangnya dan segera keluar menuju khalayak ramai. Maksud hati ingin mengkonfirmasi berita tersebut. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan Rasulullah. Beliau pun menyapa Az-Zubair. "Ada apa denganmu, wahai Az-Zubair?" Maka Az-Zubair menjawab, "Aku telah mendengar berita bahwa engkau telah terbunuh." Nabi pun bersolawat dan mendoakan kebaikan untuknya dan juga pedangnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, beliau bertanya, "Ada apa denganmu?" Dan Az-Zubair menjawab, "Aku mendengar kabar bahwa engkau terbunuh." Beliau menanggapi, "Jika kabar itu benar, apa yang kamu lakukan?" Az-Zubair menegaskan, "Akan kutebas orang yang membunuh engkau dengan pedang ini." Kemudian beliau berdoa kebaikan untuknya dan untuk pedang itu. Meski Az-Zubair berasal dari kalangan terhormat, Az-Zubair tetap mengalami penyiksaan dari kaum Quraisy. Siksaan terberat justru datang dari pamannya sendiri, yaitu Naufal bin Khuwailid. Putra Az-Zubair, Urwah, menuturkan, "Ayahku ikut berhijrah ketika usianya 18 tahun. Dahulu, pamannya menggantung dan mengasapi dia. Tapi yang terucap dari mulutnya tetap, 'Aku tidak akan kembali kepada kekufuran selamanya.'" Tatkala penyiksaan kaum kafir Quraisy terhadap para sahabat dirasakan semakin berat, Nabi SAW memerintahkan mereka untuk berhijrah ke Habasyah. Tujuannya agar kaum mukminin mendapat perlindungan dari Najasyi, seorang raja Romawi yang adil. Maka, mereka tinggal di bawah naungan Raja Najasyi, di dalam kediaman yang baik dan tetangga yang baik pula. Mereka terus dalam keadaan yang aman dan tentram hingga datang seorang laki-laki yang hendak merebut kekuasaan Najasyi. Spontan, kenyataan ini membuat kaum muslimin bersedih karena takut upaya keras laki-laki itu berhasil. Ummu Salamah menuturkan, para sahabat bertanya, siapakah yang bersedia keluar melihat pertikaian kaum itu, lalu kembali dengan membawa beritanya. Az-Zubair bin Al-Awwam menjawab, "Aku bersedia." Mereka pun lantas memutuskan, "Kalau begitu, kamu yang berangkat." Ketika itu, Az-Zubair termasuk para pemuda di antara kami. Kemudian orang-orang meniupkan pelampung untuk dipasangkan di dada Az-Zubair. Dia lalu berenang dengan pelampung tersebut hingga sampai seberang sungai Nil. Tempat kedua kaum itu berkumpul dan bergegas mengintai mereka. Sementara itu, kaum muslimin terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demi keselamatan Raja Najasyi, agar raja ini dimenangkan atas musuh sehingga kekuasaan dikukuhkan kembali di negerinya. Saat kaum muslimin sedang menanti kabar dari Az-Zubair, tiba-tiba ia berlari dan memberi isyarat dengan mengibat-ngibatkan bajunya dan berseru, "Bergembiralah kalian, Najasyi telah menang."
Allah menghancurkan musuhnya serta mengukuhkan kekuasaannya di negeri ini. Dalam sejarah tercatat bahwa Az-Zubair radhiyallahu anhu berhijrah ke negeri Habasyah 2 kali, yaitu pada hijrah pertama dan kedua sepanjang sejarah kaum muslimin. Setelah itu dia kembali bergabung bersama Nabi di Madinah untuk mengikuti semua peperangan melawan kaum musyrikin. Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu telah mempersembahkan berbagai pengorbanan di jalan Allah. Dia menjadikan diri dan hartanya sebagai wakaf untuk Robnya, sehingga Allah memuliakan dan mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Pada saat perang Badar, Az-Zubair mengenakan sorban kuning dan dililitkan di kepalanya. Dijelaskan oleh Urwah, di tubuh Az-Zubair ada 3 bekas luka sobekan pedang, salah satunya di pundak. Sungguh, aku dapat memasukkan jemariku di luka tersebut. 2 luka diperolehnya pada perang Badar, sedangkan yang satunya pada perang Yarmuk. Az-Zubair berkata, aku berhadapan-hadapan dengan Ubaidah bin Sa'ad bin Al-Ash pada perang Badar. Saat itu dia memakai penutup di seluruh wajah, hingga hanya kedua matanya saja yang terlihat. Aku pun menyerangnya, lalu kutikam dia dengan tombak tepat di matanya sehingga mati saat itu juga. Lantas aku menginjak tubuhnya dan dengan susah payah, aku mencabut tombak yang tadi sampai kulihat ujungnya bengkok. Lalu sebuah riwayat disebutkan bahwa Az-Zubair juga membunuh pamannya sendiri, yaitu Naufal bin Khuwailid bin Asad. Az-Zubair adalah seorang pemberani yang dikagumi oleh Ali bin Abu Thalib. Seperti yang ia katakan, orang yang paling berani di antara kami adalah Az-Zubair. Sungguh, tidak ada yang mengetahui kedudukan para pemberani kecuali pemberani sejati. Pada perang Hunain, Az-Zubair melawan kaum musyrikin dengan garang hingga memukul mundur mereka. Ketika itu, panglima pasukan musyrik terus memantau jalannya pertempuran. Tiba-tiba ajudannya mengabarkan perihal penunggang kuda dengan ikat kepala merah yang membawa-bawa tombak di pundak. Lantas panglima itu berseru, "Itulah Az-Zubair bin Al-Awwam. Aku bersumpah demi Lata, dia pasti akan menerjang kalian. Maka tegarkanlah hati kalian dalam menghadapinya." Benar saja, saat berada di hadapan kaum musyrikin, tanpa pikir panjang Az-Zubair segera menghampiri untuk menerjang sendirian. Serangan yang cepat dan dahsyat dilancarkan, sampai akhirnya ia berhasil menghalau mereka dari tempat itu. Az-Zubair pun ikut dalam perang Yarmuk. Ibnu Katsir mengatakan, di antara para sahabat yang ikut dalam perang Yarmuk adalah Az-Zubair bin Al-Awwam. Dialah sahabat mulia penunggang kuda terbaik dan pejuang yang sangat berani. Saat itu sejumlah kesatria berkumpul menemuinya seraya bertanya, "Maukah engkau menyerang musuh bersama kami?" Ajakan ini ditanggapinya, "Kalian tidak akan sanggup bertahan." "Sesungguhnya kami akan tetap bertahan," tegas mereka. Kemudian Az-Zubair maju dan menyerang musuh dan mereka mengikutinya. Az-Zubair bersama kaum muslimin bertolak ke Syam untuk berjihad di wilayah Yarmuk. Kehadirannya itu begitu dihormati. Perannya dalam perang itu begitu menonjol, yang disertai semangat tinggi. 2 kali ia menembus kubu dan barisan pertahanan pasukan Romawi dengan sigap menerjang pasukan terdepan sampai pasukan terbelakang musuh. Abdullah bin Az-Zubair pernah menuturkan, "Ayahku berwasiat pada saat perang Jamal mengenai utangnya. Jika kamu tidak mampu untuk membayarnya, mintalah tolong kepada tuanku." Lalu aku bertanya, "Ayah, siapakah tuanmu?" Lalu ia menjawab, "Allah." Kemudian setiap kali dalam kesulitan membayar utangnya, aku berdoa, "Wahai Tuan Az-Zubair, lunaskanlah utangnya." Dan Allah pun melunaskannya. Hutang ayahku berasal dari titipan seorang laki-laki yang awalnya hendak menitipkan hartanya. Namun dikatakan kepadanya, "Aku takut harta ini hilang, jadi akan kuanggap sebagai utang." Lalu dihitunglah keseluruhan harta laki-laki tadi. Ternyata jumlahnya mencapai 2,2 juta dinar. Sementara ayahku terbunuh tanpa meninggalkan 1 dinar atau 1 dirham sekalipun, kecuali 2 petak tanah. Aku pun menjual keduanya, sedangkan anak-anak yang lain meminta pembagian warisannya. Namun, aku menjelaskan kepada mereka, "Demi Allah, aku tidak akan membagikan sampai memberi pengumuman pada musim haji selama 4 tahun. Siapa saja yang merasa mempunyai hak atas Az-Zubair, hendaknya menemui kami, agar kami bisa memenuhinya." Diungkapkan oleh Nahik, dahulu Az-Zubair mempunyai 1000 budak yang selalu membayar upeti. Namun, tidak ada 1 dirham pun yang masuk ke perbendaharaannya. Perawi mengatakan bahwa Az-Zubair menyedekahkan semuanya. Atau dalam riwayat lain, Az-Zubair membagikan setiap malam, lalu dia pulang ke rumah tanpa membawa sepeser pun. Setelah melalui kehidupan yang dipenuhi dengan pemberian dan juga dihiasi dengan pengorbanan jiwa, ajalnya pun tiba. Kematian menjemputnya pada saat perang Jamal. Diriwayatkan dari Jun bin Qatadah, "Aku bersama Az-Zubair pada perang Jamal, dan orang-orang menyerahkan kepemimpinan kepadanya.
Lalu, Ibnu Jumrus menikamnya secara licik 2 kali hingga dia terkulai dan roboh. Kami lantas memakamkan sang pemberani di lembah Siba. Ali beserta pasukannya duduk dan menangisi kepergiannya. Demikianlah sang syahid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pergi meninggalkan dunia ini menyusul Nabi dan para sahabat yang telah mendahulinya. Mereka kelak akan bertemu kembali di surga Allah yang Maha Pengasih. Semoga Allah meridhoi Az-Zubair bin Al-Awwam dan seluruh para sahabat. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Muslim, demikianlah kisah dari sahabat mulia ini, Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, sang pengawal setia Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kisah hidupnya yang luar biasa membuatnya pantas jika Rasulullah menjamin surga untuknya. Semoga kita semua dapat meneladani kisah dari sahabat yang mulia ini. Semoga Allah meridhoi Az-Zubair bin Al-Awwam dan seluruh sahabat lainnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.